di channel YouTube kami United in Messiah, dan kita akan mengawali tahun ini dengan pesan daripada Tuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan pencet lonceng yang ada di atas itu ya saudara, untuk update dari kami yang terbaru setiap bulan. Dan saat ini kita akan mendengarkan pesan dari Tuhan yang akan dibawakan oleh suami saya, Bapak Riko Kojitajima. Silakan. Shalom saudara sekalian, saudara yang diberkati dengan kasih Tuhan yang luar biasa di awal tahun ini, awal Januari 2021, jamaah Tuhan melawat saudara sekalian, kasih Tuhan melawat saudara sekalian, dan saudara sekalian dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan dan kasih mula-mula yang begitu menyala-nyala untuk memuji, memuliakan Tuhan. Oke saudara, saya akan berbagi tentang from law to grace. Ya, from law to grace. Jadi from memang law to grace. Yes, from law to grace. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, kita hidup dengan free will. Jadi free will itu tetap ada yang namanya tetap ada perintah dong, tetap ada ini untuk menjaga kita supaya kita tetap dalam koridornya Tuhan, supaya kita tetap dalam jalan-jalannya Tuhan gitu. Oke, kita mulai dengan buka ayat pertama kita, 2 Korintus 6 ayat 1 dan selanjutnya. Dan 2. Ya, 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kita semua cari perkenanan Tuhan. Kita semua cari apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Itu yang di awal tahun yang saya mau emphasize untuk dorong saudara sekalian untuk mencari perkenanan Tuhan di awal tahun. Kita nggak start sesuatu dengan yang muluk-muluk, kita nggak start dengan party atau apapun. Kita start dengan cari Tuhan. Kita cari Tuhan, hatinya Tuhan, seperti Daud. Dia cari berjalan sampai ke tengah-tengah hatinya Tuhan. That's romantic, man. That's romantic. So mari kita tahu kasih perintah Tuhan seperti apa aja, dan ada 10 perintah Tuhan, dan itu banyak sekali yang kita bisa explore lagi, kita bisa renungkan. Jadi firman itu buat saya selalu kita kunyah, kita renungkan, dan kita minta Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan gitu. Ya itu minta bantuan Tuhan ya, bukan kita yang mau usaha sendiri. Jadi nggak akan pernah berhasil kalau kita usaha sendiri. So itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Mazmur 25 ayat 8 sampai 12. Yes. Mazmur 25 ayat 8 sampai 12. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi Tuhan kasih tahu cara yang benar, cara yang setia, cara yang adil. Semuanya bukan kuat dan gagah kita, semuanya karena Tuhan yang ubahkan kita, Tuhan yang memperbesar kapasitas kita, bagaimana kita menjadi representatif Tuhan. Seperti layaknya kita membawa nama keluarga, membawa nama perusahaan atau tempat kamu bekerja. Ini juga membawa nama Tuhan, kamu menjadi refleksinya Tuhan. Bagaimana orang merasakan garam yang kamu tabur selama ini, kalau kamu nggak bisa menabur dengan baik. Jadi pada saat kamu membawa spotlightnya Tuhan, kamu membawa terangnya kasih Tuhan, orang juga merasakan kehangatan kasih Tuhan. Orang di situ akan merasa warm, orang-orang di situ akan merasa diberkati, sukacita, damai. Itu, jadi kita harus lihat buah-buah apa yang mereka bawa pada saat mereka pulang. Gitu. So ingat sekali lagi, ingat kasih Tuhan, ingat perintah Tuhan. Jadi memang hukum yang terutama daripada semuanya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai mengampuni di awal tahun ini saudara. Jangan berkeras hati, tegur,
jangan pilih-pilih, mulai memberkati. mulai memberkati, mulai menabur, karena janji Tuhan itu pasti kok. Kita di awal tahun ini saya juga emphasize, menyokong semua orang untuk tidak memplanning apa yang jadi kehidupan kita, strategi apapun, karena semua orang sudah ada diagramnya, semua orang sudah ada platformnya, apa mau kemana, bagaimana Tuhan, rancangan Tuhan, blueprintnya Tuhan perfect buat kita. Jadi kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau, saya harus kemana, saya harus lakukan apa, supaya saya nggak sesat, supaya saya nggak salah jalan. Karena pada saat saudara sekalian salah jalan, saya salah jalan, kita akhirnya detour lagi, kita muter balik lagi. Kayak bangsa Israel. Yes, gitu. Jadi 40 tahun dia waste yang harusnya mungkin kalau naik pesawat sekarang berapa? 8-9 jam. Belum pernah ke sana sih. Doakan aja kita ketemu ke sana. Oke, ayat selanjutnya adalah Amsal 3 ayat 1. Amsal 3 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Lihat ya, Tuhan tuh romantis banget di sini. Dia bilang kalungkanlah itu pada lehermu, ya kan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kenapa? Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan punya love, Tuhan punya kasih, itu pengen menjamah kita. Hari-hari kita pengen dipenuhi sama Dia gitu. Jadi saya teringat satu firman yang pada saat hati dan diri kita dipenuhi oleh Tuhan, dan Tuhan Tuhan menjadi bagian daripada hidup kita, otomatis apa yang kita minta, kita minta itu menjadi, yang kita minta adalah kepentingannya Tuhan. Ya kan? Bukan kepentingan kita lagi. So kalau kita kepentingannya Tuhan yang kita minta, hidup kamu nggak akan susah lagi, hidup kita nggak akan susah lagi. I promise you that. Saya sudah mengalami itu belakangan ini ya gitu loh. Karena di zaman pandemi dan sekarang ini, saya begitu merasakan Tuhan itu sangat dekat gitu loh. It's like dekat sekali gitu. Apapun yang baru dipikirin, baru terbesit di hati, tahu-tahu besokannya Tuhan sediakan, tahu-tahu besok Tuhan kasih terobosan, tahu-tahu ada aja gitu. Tapi selama kita memang taat kan? Yes, obedience, taat, dan itu penting banget gitu. Kalau kita nggak taat, kita betul, kita nggak dalam hadirat Tuhan, kita nggak jaga kekudusan kita, sebab Tuhan kudus loh. Gitu loh. Jadi kita harus jaga itu kekudusan juga gitu loh. Apa yang nggak boleh jangan lakukan. Lakukan itu mulai dari awal tahun ini. Saya yakin, saya percaya Tuhan nggak akan pernah ingkar janji. Amin. So kita yang terakhir adalah 1 Tesalonika ayat 5 sampai ayat 5 pasal 5 ayat 15 sampai 22. Bersukacitalah senantiasa di tahun baru ini. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Oke. Di ayat sebelumnya, di ayat 15 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jelas sekali saudara, terhadap semua orang harus baik, terhadap sesama, terhadap saudara kita, siapapun tanpa kecuali gitu. Kita padamkan, kita punya gengsi, kita hilangkan, kita punya gengsi. Kita buka pikiran kita masukkan dengan pikiran-pikiran Kristus. Jangan penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau dia nggak maafin gimana, ya sudah. Ya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah datang dengan dia. Kita approach dia, saya minta maaf, saya salah. Tidak ada salahnya untuk mengaku salah terlebih dahulu. Ya kan, memberi, menabur, nggak usah dihitung-hitung, semuanya punya Tuhan. Tuhan pasti kembalikan berlipat kali ganda. Imanin sesuatu yang positif, pikirannya semua positif, jadi jalan hidup kita selaras dengan Tuhan otomatis gitu. Jadi makanya di sini sudah jelas sekali pesan awal tahun baru buat kami dari
untuk saudara sekalian adalah tetap bersukacita, saudara. Apapun keadaannya tetap bersukacita. Cari alasan, find a reason, cari alasan untuk terus bersukacita, gitu. Terus udah gitu tetap berdoa. Apa yang saya coba implementasikan kehidupan saya akhir-akhir ini adalah saya coba untuk berdoa 3 kali sehari. Ya, kalau misalnya pada saat apapun saya berdoa lagi dalam hati aja, nggak perlu kalau memang nggak ada orang, nggak perlu masuk kamar kunci pintu, itu terlalu baku ya, maksudnya eh, apa kapan aja, lagi di jalan, lagi sendirian, terus saja berdoa. Di situ kamu maintain, kita maintain, kita punya roh, kita Karena berdoa itu tentang hubungan ya. yes, relationship gitu. Kalau hubungan kita dengan bapak dengan anak, otomatis dekat, kita pasti doa. Anytime, Tuhan, saya kebelet pipis nih, mau cari toilet di mana. Things like that, hal simple sebenarnya gitu loh. Doa tuh bukan sesuatu yang Tuhan hari ini kepanjangan. Jadi memang jangan bertele-tele, di situ firman Tuhan bilang. Jadi terus mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang kita nafas, kita pagi hari bangun dalam keadaan sehat, kita tahu punya ide, punya hikmat, langsung bilang terima kasih Tuhan gitu, mengucap syukur. Kita kita bisa makan, kita mengucap syukur. Kita mungkin ternyata begitu lihat rekening atau lagi nggak ada duit, mengucap syukur. Kenapa? Tuhan pasti sediakan gitu. Jadi apapun keadaannya tetap terus mengucap syukur gitu. Saya yakin dalam kuasa mengucap syukur, kuasa berdoa, itu semua kuasanya dahsyat. Kalau saudara sekalian, kita semua mau alami Tuhan lebih lagi, lakukanlah semuanya itu gitu. Jangan padamkan roh kamu harus terus tetap hidup kapan dimanapun saja. Saya nggak bicara tentang bahasa roh ya, by the way. Saya bicara tentang roh. Roh betul. Roh kamu dengan Bapak seperti apa? Bapak seperti anak seperti Bapak. Itu seperti apa? Kita harus terus komunikasi, itulah roh gitu loh. Lalu jangan anggap rendah nubuat. Kalau ada orang bernubuat ya doakan. Kalau memang itu buat saudara, pada waktunya Tuhan kamu akan dapatkan. Kita akan dapatkan gitu. Terus ujilah segala sesuatu. Tuhan, aku mau uji nih, aku mungkin mau puasa, aku mungkin mau kalau memang Tuhan pasti Tuhan ubahkan aku gitu. Yang pertama itu, yang terpenting bukan tentang berkat materi jasmani rohani, itu pasti Tuhan sediakan karena burung di udara Tuhan pelihara. Tapi tentang kita, pribadi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Karena pada saat kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan dengan kehendak dan perkenan Tuhan, semuanya akan dipenuhi. Otomatis. Jadi Tuhan itu maha pintar, maha kreatif, maha pandai, maha tahu apapun yang kita perlukan. Jadi ya terus aja tune in gitu. Terus jauhkan dari segala jenis kejahatan. Kalau kan kita semua punya karunia roh membedakan ya, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak benar, mana yang ini, kita tahu gitu loh. Jadi ya kita coba implementasikan di situ. Oke, ini benar nggak ya, ini gimana gitu. Kita lihat satu tahun belakangan kemarin kita dapat firman Tuhan, kita coba renungkan kembali jadi untuk implementasi di tahun ini menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih baik gitu. Jadi makanya disitulah grace yang kita akan terima, grace yang akan kita rasakan gitu. Dengan melakukan perintah-perintahnya, dengan ini pikulah cook yang kupasang. Jadi cook itu ringan. Cook itu adalah perintah firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu sendiri yang meringankan kita, sehingga Tuhan bawa kita masuk dalam karunia-Nya gitu. Jadi grace itu bukan tentang berkat ya saudara sekalian. Bukan tentang berkat, bukan tentang pemberian, tapi grace itu adalah tentang kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan pada saat kamu melakukan setiap perintah-perintahnya. Oke saudara, tetap semangat, tetap kuat, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, jangan padamkan roh, ujilah segala sesuatu yang baik, dan hindari semua kejahatan-kejahatan yang menurut kita udah waktunya mengampuni gitu. Aku nggak boleh jahat sama orang lain, aku harus baik sama teman, sama saudara, sama adik, sama kakak, sama ibu, sama bapak.
jaga hubungan, karena mengawali dengan sesuatu yang baik. Karena ingat, amanat agung adalah jadikanlah semua bangsa muridku, dan kita harus menjadi berkat dari Yudea, Samaria sampai ke Yerusalem, ke ujung bumi. Oke? Disitulah kamu menjadi berkat gitu. Nah, itu konteksnya adalah nanti kita jelaskan lebih lanjut bagaimana kita ke pertemuan berikutnya, ke meeting berikutnya, ibadah berikutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi. Oke? Thank you saudara sekalian. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saudara bisa follow di IG kami United Messiah untuk semua info yang akan kami update yang terbaru untuk saudara, dan jangan lupa untuk kembali subscribe, share, comment, and like karena ada yang terbaru dari kami untuk memberkati saudara. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2021. Mulailah bersama dengan Tuhan dan alamilah kebaikan Tuhan dengan yang terbaik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dah. Thank you Sisi. Thank you Rika. Dah.